Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alvina Sari Situku. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, yaitu PAI 6 semester 5, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang dimana tujuan saya dalam membuat video ini ialah salah satunya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, yaitu pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, dimana sesuai dengan mata kuliah saya, yaitu tugas mata kuliah saya yaitu Strategi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu tentunya saya di sini akan menjelaskan materi mengenai sejarah kebudayaan Islam, yaitu salah satunya mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, perlu kita ketahui bahwa Daulah Abbasiyah ini merupakan daulah yang memiliki peranan penting sebagai daulah terbesar Islam setelah Bani Umayyah. Nah, Daulah Abbasiyah ini sendiri berdiri sejak pada tahun yaitu 1132 hingga 656 Hijriah atau 750 hingga 1258 Masehi. Nah, Daulah Abbasiyah ini juga menaklukkan beberapa wilayah penting seperti seluruh wilayah Jazirah Arab, yaitu seperti Irak, Persia, Syam, Mesir, dan beberapa wilayah ataupun sebagian wilayah di benua Afrika. Nah, adapun Daulah Abbasiyah ini didirikan oleh Abdul Abbas As-Saffah dan dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, untuk itu dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa hal penting, yaitu mengenai peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, di sini kita akan membahas yaitu latar belakang lahirnya Daulah Abbasiyah. Ini mana kita ketahui bahwa Daulah Abbasiyah ini berdiri setelah Bani Umayyah, yang dimana Bani Umayyah tersebut berakhir yaitu pada tahun 750 Masehi. Nah, Bani Umayyah tersebut berakhir dikarenakan khalifah terakhir dari Bani Umayyah tersebut meninggal dunia, maka dari itulah berakhirlah Bani Umayyah tersebut. Nah, adapun khalifah terakhir dari daulah Bani Umayyah tersebut ialah Khalifah Marwan bin Muhammad. Nah, maka dari itu setelah beliau wafat, maka berakhir pula lah daulah Umayyah tersebut. Untuk itu maka dari itu berdirilah yang namanya Daulah Abbasiyah. Nah, Daulah Abbasiyah ini pertama kali didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah. Nah, Abu Abbas As-Saffah inilah yang menjadi khalifah pertama di Daulah Abbasiyah, yang dimana Abu Abbas As-Saffah ini merupakan memimpin khalifah Daulah Abbasiyah tersebut selama 4 tahun, yaitu mulai pada tahun 750 Masehi hingga 754 Masehi. Nah, setelah itu beliau wafat ketika pada usia 30 tahun dikarenakan penyakit yaitu penyakit cacar air. Nah, mengapa sih dinamakan Daulah Abbasiyah? Nah, dinamakan Daulah Abbasiyah yaitu dikarenakan para pendiri Daulah Abbasiyah tersebut dan khalifah-khalifahnya merupakan keturunan dari pamannya Nabi Muhammad, yang dimana nanti ada 37 khalifah. Mereka merupakan keturunan dari pamannya Nabi Muhammad SAW. Pun hal yang melatar belakangi berdirinya Daulah Abbasiyah diantaranya yaitu Daulah Abbasiyah merupakan daulah yang berkelanjutan dari Daulah Bani Umayyah.
terjadinya Bani Abbasiyah tersebut, yaitu hadirnya terbelakangnya oleh kekacauan di dalam kehidupan bernegara Daulah Umayyah. Nah, maka dari itulah mereka seperti terjadi peperangan dan mendirikan yaitu namanya Daulah Abbasiyah. Nah, Daulah Abbasiyah tersebut merupakan mengapa dikatakan Abbasiyah, yaitu dimana Al-Abbas atau Abbas merupakan nama yaitu yang keturunan dari Bani Hashim, yaitu maka dari itu mereka mengatakan Bani Abbasiyah, yang dimana merupakan pendiri atau kekhalifahannya itu merupakan keturunan dari pamannya Nabi Muhammad SAW. Mungkin berikut salah satu beberapa faktor yang melatar belakangi berdirinya Khalifah Daulah Abbasiyah. Mungkin beberapa faktor tersebut yang melatar belakangi lahirnya Daulah Abbasiyah ini. Di mana di dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah ini terbagi menjadi 5 periode, di mana dalam setiap periode terjadi perubahan pemegangan kekuasaan, sistem pemerintahan, dan kebijaksanaan militer. Selama kurang lebih 5,5 abad, pemerintahan Daulah Abbasiyah ini dipimpin oleh 37 orang khalifah, yang dimana berikut ini khalifah yang memberikan peranan penting dalam perjalanan panjang Daulah Abbasiyah, yaitu Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah merupakan seorang revolusioner yang bisa menaungi kaum non-muslim dan non-Arab, yang dimana sangat berbeda dengan Daulah Umayyah yang menolak pasukan dari dua golongan tersebut, yaitu golongan non-muslim dan non-Arab, yang dimana pada masa pemerintahannya saat pasukan Abbasiyah menguasai Khurasan dan Irak, dia keluar dari persembunyiannya dan dibaiat sebagai khalifah pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi, di mana setelah itu beliau mengalahkan Marwan bin Muhammad dan mengakhiri pemerintahan Daulah Umayyah pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi. Nah, berikut ini adalah khalifah yang dimana memberikan kontribusi pada kemajuan Daulah Abbasiyah. Abu Ja'far Al-Mansur, yang dimana beliau merupakan khalifah kedua dari Daulah Abbasiyah yang meneruskan khalifah sebelumnya, yaitu Abu Abbas As-Saffah. Adapun hal yang pertama kali dilakukan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ialah mengatur politik dan siasat pemerintahan Daulah Abbasiyah, di mana jalur pemerintahan ditata rapi dan cermat sehingga pada masa pemerintahannya terjalin kerjasama yang baik, kerjasama erat dan antara pemerintah pusat dan daerah, begitu juga antara lembaga-lembaga yang lain yang ada pada waktu tersebut. Selama masa kepemimpinannya juga, kehidupan masyarakat berjalan dengan tentram, aman, dan makmur, serta stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali, serta tidak ada gejolak politik dan
cenderung stabil. Hal tersebut terjadi dikarenakan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur sangat berhati-hati dalam melangkah dan mengambil sikap serta mengambil keputusan terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan Khalifah. Di mana suatu ketika Khalifah Abu Ja'far al-Mansur tersebut berangkat ke Mekah, di mana untuk menunaikan ibadah haji di penghujung tahun 1158 Hijriah. Akan tetapi di mana di dalam perjalanan beliau terkena penyakit lalu meninggal dunia, dan beliau wafat dalam usia 63 tahun dan menjadi khalifah selama 22 tahun. Serta jenazahnya kemudian dibawa dan dikebumikan di Baghdad. Selanjutnya yaitu ada Khalifah Muhammad al-Mahdi yang menjabat pada tahun 158 Hijriah hingga atau 775 Masehi, yang dimana Muhammad al-Mahdi bin al-Mansur tersebut dibaiat menjadi khalifah sesuai dengan wasiat ayahnya, yaitu pada tahun 158 Hijriah atau 775 Masehi, yang dimana Muhammad al-Mahdi dikenal sebagai seorang khalifah yang sangat dermawan dan pemurah, di mana pada masa pemerintahannya juga kondisi dalam negeri saat itu sangat stabil dan tidak ada suatu gerakan penting dan signifikan di masanya tersebut. Khalifah Muhammad al-Mahdi berhasil mencapai kemenangan atas orang-orang Romawi, yang dimana dibantu oleh anaknya yaitu Harun al-Rashid. Harun al-Rashid tersebut juga merupakan panglima penakluk Romawi. Selanjutnya yaitu ada Khalifah Harun al-Rashid, yaitu yang menjabat pada tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi, yang dimana Khalifah Harun al-Rashid bin al-Mahdi adalah mutiara dari sejarah Daulah Abbasiyah, yang dimana pada masa kekhalifahan Harun al-Rashid tersebut dikenal sebagai masa keemasan Islam atau yang kita kenal sebagai The Golden Age of Islam, di mana pada masa tersebut juga Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia, di mana perhatian Khalifah Harun al-Rashid tersebut begitu besar terhadap kesejahteraan rakyat serta kesuksesannya mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, perdagangan, politik, wilayah kekuasaan, dan peradaban Islam. Nah, pada masa Khalifah Harun al-Rashid ini juga bermunculan para ilmuwan-ilmuwan muslim yang hebat dan mempengaruhi dunia sains. Di antaranya itu ada Al-Khawarizmi, di mana beliau merupakan penulis kitab Al-Jabar, dan Jabir Ibnu Hayyan seorang pakar ilmu, yaitu beliau merupakan pakar ilmu kimia. Perkembangan fase pemerintahan dan kepemimpinan Daulah Abbasiyah terbagi ke dalam 5 periode, di mana dalam setiap periode terjadi perubahan pemegangan kekuasaan, sistem pemerintahan, dan kebijakan militer selama hampir 6 abad. Para khalifah yang memegang kepemimpinan Daulah Abbasiyah berjumlah 37 orang khalifah.
Berikut ini merupakan nama-nama Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode pertama. Tercatat dalam sejarah bahwa periode pertama ini menjadi masa keemasan dan kejayaan Daulah Abbasiyah. Walaupun demikian, bibit kemunduran dari Daulah Abbasiyah ini sudah muncul pada akhir periode ini, yaitu di mana Khalifah Al-Wasik merupakan khalifah terakhir pada periode pertama, di mana kebijakannya yang paling krusial ialah yaitu mengangkat wakil dari seorang perwira Turki, yaitu yang bernama Asyam. Berikut ini merupakan Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kedua. Pada periode ini, kebijakan para khalifah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Mulai dari periode ini juga sampai periode keempat, peran khalifah dalam pemerintahan mulai berkurang. Demikian halnya dengan kegiatan keagamaan, kegiatan kajian keilmuan sudah mulai berkurang, yaitu tidak seperti pada masa periode pertama. Pada periode ini, sejak berdirinya Daulah Buwayyah sampai masuknya Saljuk ke Baghdad, di mana periode ini disebut juga dengan periode Persia kedua. Disebut dengan sedemikian dikarenakan pada waktu ini golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu Daulah Buwayyah. Berikut ini nama-nama dari Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode ketiga. Pada periode ini, kondisi politik sering tidak stabil. Hal tersebut terjadi karena sering terjadinya kemelut dalam pergantian pemimpinan di antara para penguasa daulah, yaitu di antara para penguasa Daulah Buwayyah. Pada periode ini, sejak masuknya orang-orang dari Daulah Saljuk di Baghdad, yaitu dipengaruhi oleh bangsa Turki kedua, disebut sedemikian rupa dikarenakan pada waktu tersebut golongan dari bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbas, yakni Daulah Saljuk. Berikut ini merupakan nama-nama Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode keempat. Pada periode ini merupakan akhir dari Daulah Saljuk, di mana Khawarizmi-Shah telah mengakhiri daulah ini. Para khalifah Daulah Abbasiyah memiliki kekuasaan penuh dalam bidang politik dan keagamaan. Hanya saja pada wilayah kekuasaannya tidak seluas masa sebelumnya, karena hanya meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Pada periode kelima ini, Daulah Abbasiyah itu tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun. Akan tetapi kekuatan politik serta militer Daulah Abbasiyah sudah melemah, sehingga kekuasaan Daulah Abbasiyah tersebut hanya meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Berikut ini nama-nama Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kelima.
Berakhirnya Daulah Abbasiyah datang seiringnya serangan dari Hulagukan, yaitu pada tahun 1228 Masehi, yaitu kota Baghdad dan berbagai peninggalan bersejarah dihancurkan. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Melemahnya Daulah Abbasiyah juga disebabkan oleh faktor politik antar bangsa, yaitu di mana berdirinya daulah-daulah lain di sekitar wilayah Daulah Abbasiyah. Di antara daulah-daulah lain tersebut yang berdiri di sekitar Daulah Abbasiyah ialah Daulah Umayyah di Andalusia, Daulah Tuluniyah, Daulah Isyidiyah, Daulah Fatimiyah, dan Daulah Ayyubiyah di Mesir. Di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah, daerah yang ditaklukkan yaitu dikembangkan menjadi pusat-pusat peradaban Islam, yaitu seperti Baghdad, Isfahan, Tabaristan, Ghazni, Halab, Bukhara, dan lainnya. Pada beberapa kota tersebut juga seiring terdapat bangunan istana para raja atau amir yang menguasai daerah tersebut. Peradaban Islam mengalami kemajuan yang cukup pesat karena para penguasanya peduli terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Daulah Abbasiyah tidak hanya menguasai wilayah tertentu saja, di mana para khalifah menjadikan daerah kekuasaannya sebagai pilar berkembangnya peradaban dan ilmu pengetahuan, sehingga dapat dirasakan adanya perbedaan dan kemajuan setelah dikuasai Islam dibandingkan pada masa sebelum kedatangannya Islam, di mana wilayah-wilayah yang telah dikuasai Daulah Abbasiyah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Perkembangan wilayah Islam juga tidak semata-mata karena ambisi memperluas wilayah kekuasaan saja, melainkan para khalifah tersebut juga peduli terhadap negeri tetangga yang ditindas oleh penguasanya, sehingga maka khalifah tersebut membantu dan serta menyelamatkan mereka sekaligus menguasai wilayah tersebut, seperti halnya yaitu kerajaan Ghana yang beralih ke pangkuan Daulah Abbasiyah pada tahun 1067 Masehi sehingga menjadi negeri yang makmur. Ketika Daulah Abbasiyah yang berada di pimpinan Khalifah Harun al-Rashid memiliki hubungan diplomatik terjalin baik antara Raja Charlemagne atau Prancis, sehingga hubungan kedua kerajaan tersebut harmonis dan saling menghormati antara agama satu sama lain. Akan tetapi, hubungan tersebut berubah ketika kekuasaan kekhalifahan dipegang oleh orang-orang Turki, di mana orang-orang Turki yang memegang kekuasaan tersebut mempunyai pengaruh di istana, serta mereka sangat membenci terhadap orang-orang Nasrani, yang dimana mereka kurang memberi toleransi terhadap penganut agama lain. Maka hal tersebut disebabkan dikarenakan sempitnya pemahaman mereka terhadap agama, yaitu dimana mereka mempersempit izin bagi kaum Nasrani yang akan berziarah ke Bait Al-Maqdis, yaitu dimana mereka meminta upeti yang cukup tinggi. Dikarenakan hal tersebutlah maka timbul yang kemudian hari memunculkan benih-benih perang salib.
Berikut ini merupakan wilayah pada masa kekhalifahan Abbasiyah, yaitu ditandai dengan di peta yaitu yang berwarna coklat. Berikut ini merupakan gambaran dari kota, yaitu dari pusat kepemerintahan di kota Baghdad, yaitu yang didirikan oleh Abu Ja'far al-Mansur atau dapat dikenal dengan Madinah As-Salam.